Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidin Junanto. Saya akan menjelaskan tentang materi manifold absolute pressure yang biasanya digunakan pada kendaraan sebagai sensor tekanan udara yang terjadi pada intake manifold. Langsung saja ke pembahasannya. Manifold absolute pressure ataupun MAP pada kendaraan yang sudah menggunakan injeksi tipe DFV terdapat komponen yang bernama manifold absolute pressure atau MAP yang berfungsi untuk mendeteksi banyaknya udara yang masuk ke dalam manifold. Udara yang masuk harus diukur supaya pencampuran bahan bakar dan udara pada mesin lebih homogen. Masuknya udara ini bekerja berdasarkan kevakuman yang terjadi di dalam intake manifold, yang kemudian sensor MAP bekerja untuk mengukur volume udara yang masuk. Pada MAP terdapat 3 terminal, yaitu terminal VC yang berfungsi sebagai penerima, memasukkan signal input dari ECU yang sebesar 5 volt tegangannya. Yang kedua, terminal PIN berfungsi sebagai output tegangan ataupun keluaran tegangan dari MAP yang sudah diolah oleh silikon. Yang dalamnya memang pasti ada silikonnya untuk mengubah tahanan untuk mempengaruhi tegangan yang dihasilkan nantinya. Yang ketiga ini ada E2. E2 berfungsi untuk ground ataupun massa pada MAP. Selanjutnya, fungsi manifold absolute pressure. 1. Mengukur dan mendeteksi besarnya tekanan udara yang masuk di dalam intake manifold. 2. Mendeteksi kondisi kevakuman yang terjadi di dalam intake manifold. 3. Menentukan nilai tahanan dan tegangan yang sesuai berdasarkan tekanan udara yang masuk di dalam intake manifold. Yang keempat, mengirimkan tegangan signal output ke ECU berdasarkan tekanan udara terukur masuk di dalam intake manifold. Letak komponen MAP pada kendaraan terletak di dekat filter udara. Ini mengacu pada kendaraan Toyota yang produksi oleh Toyota, terletak pada ini MAP-nya. Ini bernama sensor MAP. Langsung terhubung dekat dengan filter udara pada kendaraan. Selanjutnya, cara kerja rangkaian. Ketika kunci kontak pada posisi on dan mesin dihidupkan, maka tegangan dialirkan ataupun dikirim ke terminal VC dari ECU, di mana tegangan tersebut digunakan sebagai tegangan input dan tegangannya sebesar 5 volt. Ketika mesin dihidupkan, tegangan yang dikirimkan dari ECU ke terminal VC sebagai tegangan sinyal input. Sinyal input tersebut akan langsung dikirimkan ke silicon chip. Dari sini akan dialihkan ke silicon chip, di mana apabila tahanan yang terjadi yang disebabkan oleh tekanan udara di dalam intake manifold besar, maka tegangan yang dihasilkan akan kecil. Begitu pula sebaliknya, tegangan yang melewati silicon chip ini akan berubah-ubah sesuai dengan tekanan yang terjadi pada intake manifold, tekanan udara, bukan tekanan hidup ya. Tekanan hidup itu bukan, tapi tekanan udara ataupun kevakuman yang terjadi pada
intake manifold. Terjadinya pola besar kecilnya tahanan dipengaruhi oleh udara yang masuk pada intake manifold yang menyebabkan perubahan bentuk silikon chip. Silikon chip ini bisa berubah-ubah berdasarkan tekanan dari intake manifold pressure. Nah, ini ada filternya untuk debu ataupun benda-benda asing lainnya. Pada vacuum chamber ini dapatkan tekanan udara yang konstan ataupun tetap, berbeda dengan intake manifold pressure, di mana tekanan udara dari intake manifold ini bisa berubah-ubah berdasarkan pijakan gas yang terjadi pada saat putaran mesin tinggi, mesin rendah, ataupun stasioner. Ini berdasarkan bukaan katup pada kendaraan atau throttle katup atau throttle ya, ataupun throttle valve. Ini berusaha berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kinerja mesin. Ketika perubahan bukaan throttle diinjak, pada ini vacuum chamber akan tetapi berbeda dengan intake manifold pressure akan berubah. Hal ini adanya kevakuuman pada intake manifold besar kecilnya akan diukur oleh silikon chip. Ini bisa mengubah perubahan tahanan yang mempengaruhi tegangan dari VC. Nah, ini ya. Sehingga ketika tegangan masuk pada silikon ini sesuai dengan inputan udara masuk ke dalam intake manifold akan mempengaruhi tegangan. Apabila tahanannya besar, maka tegangannya akan kecil. Begitu pula sebaliknya. Setelah itu tegangan akan dialirkan ke terminal PIN, di mana terminal PIN tersebut menjadi terminal yang digunakan untuk output tegangan dari MAP itu sendiri. Tegangan yang dihasilkan oleh PIN ini langsung dikirimkan ke ECU. Nah, dari sinilah ECU dapat membaca kondisi pada MAP sesuai dengan masukan udara di dalam intake manifold. Nah, silikon chip ini langsung disalurkan ke E2 ini, terminal E2 yang digunakan sebagai ground MAP. Nah, dengan pembacaan pada MAP ini, engine control unit akan membaca data ataupun sinyal masukan yang berasal dari MAP yang nantinya akan diolah. Pengolahan ini nanti untuk memerintahkan sensor-sensor yang lainnya untuk bekerja seperti injektor untuk menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan tekanan ataupun udara yang dihasilkan pada intake manifold. Sehingga untuk kebutuhan mesin, injektor akan menyemprotkan bahan bakar sesuai tekanan udara yang masuk pada intake manifold, yang mengakibatkan jumlah bahan bakar lebih homogen. Nah, hal inilah yang sangat dipentingkan dalam proses pembakaran. Homogenitas sehingga pembakaran lebih efisien, gas buangnya rendah, dan tenaga yang dihasilkan lebih maksimal. Selanjutnya, cara memeriksa sensor MAP.
Untuk mengetahui kondisi mesin pada kendaraan dilengkapi lampu check engine atau MIL, atau juga disebut malfunction indicator lamp, yang digunakan sebagai indikator kondisi sensor dalam membaca kondisi mesin. Mesin kendaraan dianggap normal apabila lampu check engine atau MIL menyala ketika kunci kontak pada posisi on dan lampu akan mati jika kondisi mesin hidup. Sebaliknya, jika kondisi lampu check engine akan berkedip-kedip atau terus-menerus hidup ketika mesin hidup, hal ini menandakan bahwa ada kerusakan atau kesalahan pada sensor yang bekerja. Untuk mengecek sensor MAP sendiri, dilakukan pengecekan kerusakan yang terjadi pada sensor MAP. Alangkah baiknya dan lebih aman sesuai SOP menggunakan alat scanner EV atau scanner tool, karena hal ini sesuai dengan manual book kendaraan yang terkait ataupun spesifikasi yang telah ditunjukkan pada manual book, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti kerusakan yang bisa mengakibatkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain. Pemasangannya pada scanner EV dipasangkan dengan soket DLC yang biasanya terdapat di kendaraan-kendaraan yang sudah menerapkan dengan teknologi EV. Ya, terima kasih. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan referensi yang saya lihat ataupun saya kaji untuk menyusun video ini. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun perilaku yang tidak baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.